Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi untuk mempelajari materi kita pada kesempatan ini, yaitu materi tentang fungsi asam amino. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita mempelajari isi dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang fungsi asam amino. Ada beberapa fungsi dari asam amino, yaitu yang pertama itu sebagai penyusun protein, termasuk enzim. Jadi asam amino itu adalah salah penyusun dari penyusun dari protein, termasuk juga enzim. Jadi enzim itu juga disusun oleh asam amino. Yang kedua, sebagai kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, termasuk vitamin, hormon, dan asam nukleat. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagai kerangka dasar sejumlah senyawa penting metabolisme, termasuk vitamin, hormon, dan asam nukleat. Asam nukleat juga itu termasuk dari bahan penyusun dari asam amino. Yang ketiga, pengikat logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik. Yang keempat, atau yang D, fenilalanin. Apa itu fenilalanin? Itu membantu dalam meningkatkan daya memori dan juga membantu untuk menjaga sistem saraf yang sehat. Nah, bila kita kayaknya kurang cepat menghafal atau kesulitan dalam menghafal, itu bisa jadi karena asam amino atau protein di dalam tubuh kita itu kekurangan asam amino atau protein, karena fungsi dari asam amino itu adalah membantu dalam meningkatkan daya memori di dalam otak kita. Selanjutnya itu sebagai valin. Valin itu adalah membantu dalam pertumbuhan otot. Nah, bagi binaragawan, maka asam amino ini sangat penting sekali untuk menambah pertumbuhan ototnya. Atau bila kalian sering lemas, kayaknya sering capek, itu bisa jadi karena kekurangan asam amino. Selanjutnya itu sebagai treonin. Treonin itu adalah meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi asam amino atau protein itu juga dapat meningkatkan fungsi dari kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah triptopan. Triptopan itu adalah membantu dalam menjaga nafsu makan kita. Nah, jadi protein atau asam amino itu dapat membantu dalam menjaga nafsu makan kita. Begitu juga selanjutnya isoleusin. Isoleusin adalah membantu dalam sintesis hemoglobin dan merupakan komponen utama dari RBC, sel darah merah. Nah, makanya ketika seseorang itu kekurangan darah, maka juga bisa disebabkan oleh kekurangan dari si proteinnya. Protein itu kan merupakan penyusun protein itu tersusun dari asam amino. Metionin itu membantu dalam menjaga kulit yang baik dan sehat. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan kulit yang baik dan sehat, maka banyaklah memakan protein. Yang selanjutnya adalah leusin, meningkatkan sintesis hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu juga fungsi dari asam amino. Selanjutnya, lisin. Lisin itu adalah membantu dalam sintesis enzim dan hormon lainnya. Selanjutnya adalah histidin. Histidin itu membantu dalam produksi dan sintesis dari RBC, sel darah merah, dan WBC, sel darah putih. Jadi hampir mirip dengan isoleusin. Selanjutnya adalah alanin. Alanin itu membantu dalam penghapusan racun dari tubuh kita. Masya Allah ya. Jadi asam amino itu juga dapat membantu dalam mengurangkan racun di dalam tubuh. Lalu sintein menyediakan resistensi terhadap tubuh kita dan menghambat pertumbuhan rambut, kuku, dan lainnya. Nah, maksudnya ini apa ini pertumbuhan rambut, kuku, dan lainnya sintein ini? Maksudnya adalah misalnya kuku kita tidak bisa tumbuhnya itu secara normal, tidak berlebihan. Begitu juga rambut kita tumbuhnya secara normal, tidak berlebihan. Begitu juga ketika
Misalnya mengalami kebotakan itu bisa jadi karena kekurangan dari si asam amino atau proteinnya. Selanjutnya adalah sistin. Sistin itu berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi tubuh kita terhadap radiasi dan polusi. Jadi di sini antioksidan juga, asam amino itu juga berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap radiasi dan polusi. Glutamin. Glutamin ini di sini berfungsinya untuk sintesis RNA dan DNA. Lanjut, glisin itu sebagai neurotransmitter dan memainkan peran penting dalam penyembuhan luka. Ada glutamat, membantu dalam penghapusan racun di dalam tubuh kita. Tadi sama ya. Sama dengan yang ini, alanin. Hampir mirip dengan alanin fungsinya. Selanjutnya adalah arginin, membantu biosintesis protein. Tirosin, membantu dalam produksi hormon T3 dan T4 tiroid. Nah, jadi kalau penyakit tiroid, itu bisa jadi karena kekurangan protein. Karena dia dapat membantu dari produksi dari hormon T3 dan T4 tiroid ini. Serin membantu dalam pertumbuhan otot. Asparagin membantu dalam formasi purin dan pirimidin untuk sintesis DNA. Asam asparat membantu sintesis asam amino lainnya. Jadi ada beberapa asam amino itu yang dapat disintesis oleh tubuh dan ada juga yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Selanjutnya di sini adalah prolin, membantu dalam regenerasi kulit baru. Nah, demikian fungsi dari beberapa asam amino. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi asam amino di video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa langsung ditanyakan di grup diskusi pembelajaran kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fikum.